Mengulik kisah Hasan yang mengatakan bahwa celuritnya patah saat disabetkan ke bagian tubuh Mat Tanjar, apakah Mat Tanjar kemungkinan besar mempunyai ilmu kebal? Nah, saat itu ilmu kebalnya masih berfungsi, ujar Hasan. Tubuh Mat Tanjar akhirnya sobek. Kemampuan dan fungsi dari ilmu kebal sang jawara Mat Tanjar diduga dikalahkan oleh celurit adiknya atau kian melemah seiring serangan Hasan yang membabi buta. Nah, mari simak kisah ini, apakah Hasan yang punya ilmu kebal atau Mat Tanjar CS yang mempunyai ilmu kebal? Gegara apa sampai jebol kekebalan tubuh antara korban atau pelaku carok? Simak sampai habis. Kalau ini saya sudah menyesal, Pak. Iya. Saya itu tiap ingat itu sedih. Kalau gini prosesnya lebih baik saya ngapa layanin orang itu, yang itu pikiran saya, Pak. Layanin orang yang bang saya itu hati-hati. Suruh ngindar kalau ada takut ada serangan dari pihak lawan, saya sudah bilang itu hati-hati cari tempat yang aman gitu. Mengulik kisah Hasan yang mengatakan bahwa celuritnya patah saat disabetkan ke bagian tubuh Mat Tanjar, apakah Mat Tanjar kemungkinan besar mempunyai ilmu kebal? Nah, saat itu ilmu kebalnya masih berfungsi, ujar Hasan. Namun saat mengambil celuritnya dari adiknya Mat Terdam, tubuh Mat Tanjar akhirnya sobek. Kemampuan dan fungsi dari ilmu kebal sang jawara Mat Tanjar diduga dikalahkan oleh celurit adiknya atau kian melemah seiring serangan Hasan yang membabi buta dan bertubi-tubi menyerang tubuhnya. Mendapat sabetan berkali-kali dari Hasan, akhirnya pertahanan ilmu kebal Mat Tanjar mulai jebol, ujar netizen dan komentator, yaitu dari seorang tokoh Madura setempat yang mengaku mengenal Mat Tanjar dan Mat Terdam yang terkenal sebagai orang yang ditakuti disegani di desanya. Karena ya memang permasalahan dari kedua pihak antara Mat Tanjar dengan Hasan. Jadi ketika Hasan datang boncengan dengan adiknya, Hasan itu langsung loncat dari motor, belum sempat matiin motor adiknya. Jadi Hasan itu langsung loncat, dia langsung menuju ke Mat Tanjar itu. Memang permasalahan Mat Tanjar sama Hasan. Namun di balik kehebatannya itu, Hasan Tanjung disebut memiliki strategi yang bisa membuat lawannya bertekuk lutut. Terbukti strategi itu tidak hanya menggentarkan mental lawannya, melainkan mampu menghabisi 4 nyawa sekaligus. Jadi yang lain itu sebenarnya tidak tahu apa-apa. Yang 3 itu mau menyerang Hasan, adiknya masuk seperti itu, Kak. Intinya membela saudara. Tapi yang 3 itu sama-sama pakai celurit juga ya? Semua pakai celurit, Kak. Untuk yang 5 itu langsung kabur, Kak. Jadi posisi itu ketika Mat Tanjar sudah rubuh. Dan kita tak pungkiri dan ketahui bahwa adiknya Mowardi pun ikut terlibat dalam perkelahian carok maut tersebut. Hasan sebelumnya mengaku sempat berguru silat ke Kalimantan saat merantau. Strategi Hasan itu terbukti dalam potongan video amatir yang beredar, yang mana teriakan kencang yang terdengar diduga keluar dari mulut Hasan mampu mengacaukan mental musuh-musuhnya yang berniat menghabisinya dan terlihat begitu barbar dalam perkelahian tersebut. Yang 5 pergi, Kak, yang tadinya kemungkinan diundang di telepon, via telepon sama entah si Mat Tanjar sendiri, entah sesama murid-murid pencak silatnya, nggak tahu. Sebenarnya kalau dari penjagaan kepolisian itu semua. Aksi carok massal yang mengorbankan 4 nyawa ini sempat menghebohkan publik. Dalam aksi itu, Hasan melibatkan adiknya, Wardi, untuk melawan Mat Tanjar, Mat Terdam, Hafid, Najehri. Dalam peristiwa itu, keempat lawan dinyatakan tewas, sementara Hasan dan Wardi tidak luka sama sekali. Apakah dengan silat membabi buta dan beringas pelaku Hasan mampu merobohkan lawan tandingnya? Atau apakah dengan mengambil celurit dari adiknya? Kekebalan kulit Mat Terdam akhirnya jebol mengingat celurit dari adiknya ini dalam artian sudah diisi hodam atau ilmu tertentu oleh sang pemilik, yaitu Mat Terdam yang juga ikut jadi korban. Benarkah celurit Mat Terdam sakti, yaitu siapapun yang terkena celurit ini akan jebol? Wallahu alam. Janganlah sekali-sekali kita membuat keributan dan kekacauan di masyarakat. Teman satu susah dicari, musuh 1000 mudah dicari. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua.
Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata, karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar dan penonton. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang lurus, yakni berbuat baik kepada masyarakat dan beribadah takwa hanya kepada Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.